Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Ahmad Tutus Arifta. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 buah materi yang mana ini merupakan bagian dari mata kuliah arsitektur komputer. Nah, ketiga materi tersebut adalah yang pertama itu tentang struktur dan fungsi CPU, dan yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga itu operasi unit control. Baik, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi CPU. Nah, kita semua pastinya tidak asing lagi dengan kata Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU. Jadi CPU itu adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Atau artinya itu, CPU menjadi pusat pengolahan data pada sebuah komputer dengan rangkaian sirkuit elektronik yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Nah, untuk komponen utama CPU itu ada 3. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit atau disingkat dengan ALU. Itu untuk melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Dari namanya sudah terlihat Arithmetic and Logic Unit. Dan yang kedua ada register. Kalau register ini untuk melakukan eksekusi terhadap program komputer. Dan yang terakhir ada control unit atau CU. Itu memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Nah, aktivitas CPU. Ada 5 aktivitas CPU. Yang pertama, fetch instruction, itu mengambil instruksi di mana CPU harus membaca instruksi dari memori. Yang kedua ada interpret data, itu mengambil data eksekusi di mana eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I atau O, input output. Dan yang ketiga itu ada fetch data. Kalau fetch instruction tadi kan mengambil instruksi, nah untuk fetch data ini mengambil data, dimana eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Yang keempat ada proses data. Di proses data ini itu mengolah data, mungkin nanti dimana memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Dan yang terakhir itu write data, menulis data, dimana mungkin hasil eksekusi itu memerlukan penulisan data ke memori. Kalau kita lihat di sini merupakan struktur detail internal CPU. Kita lihat di sini ada ALU. Itu terhubung di dalam ALU ini ada status flag, shifter, complementer, ada arithmetic dan logika boolean. Itu terhubung ke bus internal CPU, dan bus internal CPU berhubung ke register. Kita lihat di sini ada control pad, di mana ini merupakan aliran data, dan juga ada unit control bagian dari bus internal CPU dan register. Kita lanjut. Ini ada organisasi register. Jadi yang pertama itu sistem komputer menggunakan hierarki memori, yaitu pada tingkatan yang paling atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal. Itu per bit. Kemudian dalam CPU terdapat kumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama. Dan cache atau sampah. Di sini ada fungsi register CPU. Yang pertama user visible register. User visible register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi dengan CPU. Nah, untuk kategorinya itu ada general purpose, register yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrograman. Kemudian yang kedua ada data, hanya dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Kemudian ada alamat, menyerupai general purpose register, atau register-register tersebut dapat digunakan untuk mode
pengalamatan tertentu. Metode pengalamatan tertentu. Selanjutnya itu fungsi register CPU juga ada control and status register. Jadi register ini digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Nah, ini tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register tersebut. Apa saja register yang penting bagi eksekusi instruksi? Itu yang pertama ada program counter atau PC. Program counter atau PC atau pencacah program berisi alamat instruksi yang akan diambil. Kemudian yang kedua ada instruction register atau IR. Instruction register IR berisi instruktur yang terakhir diambil. Jadi berisi instruksi yang terakhir diambil. Kemudian yang ketiga ada memory address register atau MAR. MAR ini berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Kemudian yang keempat ada memory buffer register atau MBR. Nah, di dalam memory buffer register itu berisi sebuah word data yang akan ditulis ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Nah, apa saja subsiklus instruksi? Yang pertama ada fetch, itu adalah siklus pengambilan data ke memori. Yang kedua ada execute, itu menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Dan yang terakhir ada interrupt. Apabila interrupt diaktifkan dan interrupt tak terjadi, simpan status prosesan itu dan layani interupsi. Sekarang kita lanjut di dukungan sistem operasi. Nah, yang pertama yaitu kita jelaskan dulu apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi ini merupakan program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrogram, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Kemudian yang kedua juga, sistem operasi ini programnya mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka atau interface antara pengguna komputer dan perangkat komputer. Nah, apa saja fungsi dari sistem operasi? Yang pertama itu fungsi kenyamanan. Kenapa disebut fungsi kenyamanan? Karena suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer menjadi lebih mudah. Jadi lebih mudah dan tentu saja akan lebih simpel. Kemudian yang kedua itu fungsi efisiensi. Disebut fungsi efisiensi karena sistem operasi ini memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Nah, sekarang itu kita bahas apa saja layanan sistem operasi. Yang pertama itu layanan untuk pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan sebutan utilitas atau utility. Kemudian yang kedua itu layanannya itu untuk eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses model I/O, inisialisasi hardware. Kemudian yang ketiga ada akses ke perangkat I/O. Sistem operasi menjembatani pemrogram dalam pengaksesan perangkat I/O sehingga menjadi lebih sederhana. Kemudian akses terkontrol ke file. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan sumber daya yang digunakan bersama. Dan yang terakhir ada akses sistem. Itu sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Nah, di sini merupakan sistem operasi untuk manajer sumber daya. Kalau kita lihat di sini ada 4 tingkatan. Kalau dari atas kita lihat ada applications, program, utilities, operating system, kemudian ada computer hardware. Nah, application program ini diperlukan oleh end user, dan utilities dan operating system itu diperlukan oleh programmer,
Dan yang terakhir, komputer hardware diperlukan oleh operation system designer. Kita lanjut. Nah, ini jenis sistem operasi berdasarkan karakteristik. Yang pertama itu sistem interaktif. Jadi untuk sistem interaktif ini pengguna berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard dan monitor untuk membentuk transaksi. Dan yang kedua ada sistem batch. Itu untuk sistem batch program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya. Jadi program pengguna ditampung dengan program lainnya. Kemudian diserahkan kepada operator komputer. Kita lihat di sini ada proses single programming dan multi programming yang dijelaskan dalam bentuk gambar. Kalau kita lihat di sini, yang pertama itu single programming. Kalau kita lihat di sini hanya menjalankan satu buah program. Jadi ini jelas tidak efisien karena akan terjadi banyak antrian data atau banyak terjadi antrian data. Kemudian kalau kita lihat yang kedua ini ada multi programming. Kita lihat di sini ada kesibukan di mana prosesor mengerjakan banyak program sekaligus. Dan ini akan lebih efisien. Kita lanjut. Nah, itu manajemen memori. Jadi manajemen memori ini merupakan tindakan mengelola memori komputer. Selanjutnya istilah manajemen memori. Ada beberapa istilah manajemen memori di sini. Yang pertama ada swapping, itu suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke tempat penyimpanan sementara atau disk yang dipanggil kembali ke memori jika melakukan eksekusi. Jadi disimpan sementara di disk lalu dipanggil kembali jika melakukan eksekusi. Selanjutnya ada partitioning. Partitioning itu teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pegging, itu metode yang mengizinkan alamat logika proses untuk dipetakan ke alamat fisik memori yang tidak berurutan. Selanjutnya ada virtual memory. Virtual memory ini suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Jadi memori logis dan memori fisik di virtual memory ini itu dipisahkan. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang operasi unit control. Baik, langsung. Apa itu unit control? Nah, unit control ini merupakan bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Jadi, unit control mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register. Memindahkan data dari register ke register yang lain agar ALU melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Jadi sinyal yang dikeluarkan oleh unit control itu berfungsi agar bagi CPU untuk memindahkan data, dan yang kedua untuk agar ALU melakukan fungsinya, dan juga untuk mengatur operasi-operasi internal yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, unit control juga akan mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul input-output I/O. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari CPU, ada 6 buah. Yang pertama itu fungsi operasi atau opcode. Dan yang kedua ada fungsi mode pengamatan. Yang ketiga ada fungsi register. Yang keempat fungsi antarmuka modul I/O. Yang kelima fungsi modul memori, dan keenam fungsi pengolahan interrupt. Kita lanjut. Nah, apa itu siklus instruksi? Jadi siklus instruksi merupakan rangkaian tahap operasi dan proses di mana instruksi dan data akan di-load dari memori ke dalam CPU.
proses ini dimulai dari pengambilan alamat instruksi yang terdapat di dalam program counter atau disingkat PC. Nah, selanjutnya apa itu siklus tak langsung? Siklus tak langsung merupakan eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih, berarti satu operan atau lebih dari satu operan itu di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Selanjutnya, apa itu siklus interrupt? Siklus interrupt merupakan sebuah interupsi terhadap rangkaian eksekusi normal. Jadi, program pengguna tidak harus berisi kode khusus untuk mengakomodasi interrupt. Dan pada siklus ini, prosesor memeriksa apakah telah terjadi interrupt. Selanjutnya, apa itu siklus eksekusi? Siklus eksekusi itu siklus eksekusi yang eksekusinya tergantung perintah untuk eksekusinya. Sini ada dua buah fungsi unit control explicit. Yang pertama itu untuk pengurutan atau sequencing. Fungsi pengurutan atau sequencing sudah jelas dari namanya pengurutan, dia bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar. Dan yang kedua ada fungsi eksekusi, atau execution. Eksekusi jelas-jelas itu untuk melakukan. Jadi di fungsi ini itu menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Yang selanjutnya, apa saja input unit control? Yang pertama itu ada pewaktu atau clock. Itu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen komputer, termasuk juga di dalamnya unit control. Dan yang kedua ada register instruksi atau instruction register. Nah, di sini itu opcode instruksi saat ini digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Oke, yang ketiga ada flag. Flag ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Dan yang terakhir ada control signal to control bus. Itu memberi jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Nah, kalau untuk tadi kan input, dan sekarang untuk output unit control. Ada dua buah input di sini. Yang pertama sinyal kontrol dalam CPU atau control signal within CPU. Dan yang kedua ada sinyal kontrol bagi bus kontrol atau control signal to control bus. Nah, untuk sinyal kontrol dalam CPU itu ada dua macam sinyal, dan kontrol bagi bus kontrol juga ada dua macam sinyal. Nah, kita bacakan dulu untuk kontrol dalam CPU, sinyal kontrol dalam CPU. Itu ada dua macam sinyal. Yang pertama, sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register, dan yang sinyal kedua itu ada sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU atau ILU yang spesifik. Nah, untuk sinyal kontrol bagi bus kontrol itu ada dua macam sinyal juga. Yang pertama sinyal kontrol bagi memori, dan yang kedua itu sinyal kontrol bagi modul. Lanjut. Di sini merupakan struktur unit control. Kalau kita lihat di sini ada ALU flag, flag dan clock itu terhubung ke sequencing logic. Begitu juga dengan instruction register juga terhubung ke sequencing logic, di mana ini merupakan pengurutan. Nah, kalau kita lihat di sini sequencing logic juga terhubung ke control address register. Dan selanjutnya dari control address register itu terhubung ke control memory. Nah, dilanjutkan lagi dari control memory terhubung ke control buffer register. Dan kemudian terhubung ke control logic, di mana di control logic ini terdapat internal control signal dan external control signal. Kita lanjut. Dan ini ada penerapan atau implementasi unit control. Itu yang pertama implementasi hardware, itu untuk rangkaian kombinatorial. Kemudian
Kemudian yang kedua ada implementasi microprogrammer atau itu memori kontrolnya dapat dimodifikasi oleh pemakai untuk menghasilkan instruksi makro sesuai keinginan pemakai. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.